وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita menikah, kita bahas lagi tentang pernikahan. Mama yata'allaqa bihi minal ahkami wal qadaya. Dan hukum-hukum apa aja yang ada dan termasuk ya, problematikanya. Qadaya, penyelesaian masalah ya. Ini ada masalah apa, penyelesaiannya seperti apa. Mungkin nanti kita sampai setengah. Silakan yang ada pertanyaan kita silakan dikirimkan di kolom mana tadi. An-nikahu mustahbun liman yahtaju ilai. Nikah itu hukumnya dianjurkan, mustahab itu disenangi, ya, ditekankan. Liman yahtaju, untuk mereka yang butuh ilaihi, kepada pernikahan. Siapa? Orang yang sudah balik, orang yang sudah ngerti apa itu pernikahan. Wa yajuzu lil hurri ayyajma'a baina arba'u harair. Maka boleh buat orang merdeka, atau laki-laki merdeka, untuk mengumpulkan 4 orang istri yang merdeka lagi. Walil baina isnaini. Adapun atau budak, maka dia hanya bisa menikah poligami 2. Sekarang yang enggak budak, orang merdeka enggak, jangankan 4, 2 rawan. Masuk saya ngomong. Kemudian di sini dikatakan wala yang kihul hur amatan. Nah, maka orang yang merdeka enggak boleh menikah budak. Ada budak dinikahi orang merdeka enggak boleh. Bolehnya apa? Ya dibeli, kemudian digauli boleh. Illa bisyartaini, kecuali dengan 2 syarat, yaitu adamu sodaqil hurrah, yaitu tidak ada mahar untuk menikahi wanita merdeka. Adamu sodaq al hurrah, tidak ada mahar untuk menikahi wanita merdeka. Wa khauful anata, dan takut terjatuh ke dalam perzinahan. Jadi boleh menikahi budak ya, dengan 2 syarat, tidak ada mahar untuk yang bersangkutan dan kita takut berzina, maka bisa. Ya kalau bisa nikah sama inilah orang yang merdeka. Nah kalau budak perempuan kita nikahi gitu kan, jadi ini budak orang lain nih, misal budak Habibie, terus saya nikahi gitu, dan nanti dia juga dipanggil Habibie, dia ajak hubungannya, repot. Wana doror rojul ilal mar'ati ala sab'ati rob. Nah, maka proses nador kepada wanita itu ada 7 sebab atau 7 macam, 7 model. Yang pertama, ahaduha nadruhu ila ajnibatin li ghairi hajatin fa ghairu jaizin. Yaitu melihat wanita ya, ajnab, mana tadi? Wanita ajnab ya, wanita asing yang enggak kita kenal, tanpa kepentingan, maka itu enggak boleh. Lirik-lirik tongkrongan yang pinggir jalan, ingat wong melaku, itu enggak boleh. Wasani, yang kedua, nadruhu ila zaujatihi au amatihi wa yajuzu ayandura ila ma ada al-farj minhuma, yaitu selain
wasalis yang ketiga, nadruhu ila zawati maharimihi au amatihi al muzawwajah fayajuzu fiha adama baina surratihi warrukbati, yaitu melihat kepada mahramnya atau budaknya yang sudah menikah, maka boleh selain antara pusar dan lutut, ya berarti kemaluan lagi. Jadi kalau yang istri tadi kan jelas bisa digauli sama suaminya, nah suami itu nggak boleh melihat kemaluannya, selain kemaluan boleh. Nah adapun ini yang dilihat adalah mahram. Ya, mahram itu berarti siapa? Ya, selain istri tadi, jadi mahram itu ya misal saya sama bibi saya sama adik saya gitu loh. Itu mahram yang pernah kita bahas juga. Jadi ada mahram mu'abbad, ya, mahram karena ikatan darah atau ikatan kelahiran. Ada mahram mu'aqqad, ikatan karena akad. Istri itu masuk kategori mahram mu'aqqad. Maka dalam konteks istri, maka nggak boleh dilihat kemaluannya menurut madhab ini. Kemudian kalau konteksnya selain itu, ya berarti anak perempuan, istri, dan seterusnya. Maka di sini dikatakan, ya, hukumnya boleh melihat mereka, kecuali apa yang ada di antara suratin warukbatin, yaitu antara pusar dan lututnya. Itu berarti bisa ngelihat mahram kita cuma pakai BH aja. Gitu. Ya, kalau melihat kalimat ini sih bisa, tapi saya secara pribadi justru tidak tidak menyarankan, karena itu bukan perkara yang baik. Karena setan itu luar biasa, memiliki hati-hati manusia yang lemah. Maka sebaiknya tidak usah. Warrobi yang keempat, yaitu an-nadru, melihat li ajalin nikah. Untuk tujuan nikah. Kok dulu wong mbak Eka itu, ya memang aku tertarik, gitu. Makanya saya sedang mencari tahu. Faya juzu ilal wajhi wal kaffaini, maka bolehnya adalah lihat wajahnya dan telapak tangan. Artinya kalau ngintip pas saat mandi ini nggak boleh. Bolehnya ya ditemuin, atau kalau harus dari jauh ya dilihat aktivitasnya ketika beliau beraktivitas, misal guru TPA, guru ngaji, untuk ngecek aja. Wal khamis yang kelima, an-nadru bil muda wah, yaitu memandang untuk tujuan pengobatan. Dokter laki-laki meriksa pasien perempuan. Kalau memang ada keperluannya ya nggak apa-apa. Faya juzu ilal mawadi'i alladhi yahtaju ilaiha, maka boleh memandang pada bagian-bagian yang dibutuhkan. Oh, sakitnya perut, dokternya lihat perutnya boleh. Sakitnya kaki, dokternya lihat kakinya boleh. Wasadis yang keenam, an-nadru li syahadati aw lil muamalati fayajuzu nadr ilal wajhi khas. Memandang untuk tujuan jadi saksi atau muamalah, artinya transaksi, maka dibolehkan memandang wajahnya secara khusus. Kemudian yang ketujuh, terakhir, an-nadru ilal amati, itu memandang budak perempuan, inda ibtiya'ihi, saat dibeli. Fayajuzu ilal mawadi'i alladhi yahtaju ila taqlidiha. Maka boleh melihat pada bagian-bagian yang memang kita perlu untuk kemudian memastikan. Misal seorang laki-laki ingin memastikan budaknya ini tangannya nggak ada cacatnya atau nggak ada bekas luka, coba buka tangannya. Oke, maka hal seperti ini diperbolehkan. Ini adalah 7 model melihat dalam Islam, khususnya fikih mazhab Syafi'iyah. Saya rasa cukup sampai di sini materinya.